yang ke biasa masjid ya saudaraku, luar biasa masjid Imam Lapio. Masjid besar, sangat megah, luar biasa, dan auranya ya enak, adem, dingin. Auranya sangat nyaman, saudaraku ya. Namanya juga wali Allah, kekasih Allah yang menyebarkan agama Islam. Ini bukan kebetulan, tapi ini adalah kehendak Tuhan. Ada rasanya. Dan ini riwayat singkat perjalanan hidup Kiai Muhammad Tahir Imam Lapio 1839 sampai 1952 ya. Lahir di Bangusua tahun 1809. Ayahnya Muhammad adalah penghafal Al-Quran yang sehari-harinya sebagai nelayan tradisional penangkap ikan terbang. Ibunya bernama Gaji, kelahiran Ladiko, mendapat pendidikan bernuansa keagamaan dari orang tua dan lingkungannya. Merantau ke Parepare, mendapat bimbingan dari ulama Parepare, di antara lain dari Aliafi Ayahanda Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Aliasi, ulama di Salemo, ulama di Pulau Jawa, Madura, Sumatera,
Semenanjung, Malaka, Singapura, Istanbul, Turki, dan lain-lain. Beliau senang mengunjungi penduduk berbagai etnis datang dari profesi bangsa dengan para perantau Arab, India, Cina, dan lain-lain, memanfaatkan waktu dan tenaga untuk menegakkan syariat Islam berdasarkan doktrin Ahlussunnah wal Jamaah, membendung literasi kristenisasi dan westernisasi. Dia datang ke Lapio pada tahun 1892 setelah pendahuluan menjadi korban pembunuhan Syekh Alwi bin Abdullah bin Sahal Jamalul Lail kelahiran Klaten 1823, datang ke Lapio mengajarkan pelaksanaan syariat Islam, nyaris jadi korban pembunuhan Kiai Muhammad Tahir, mengajak penduduk bertaubat kepada Allah. Masjid yang dibangun tahun 1909 dinamai Masjid Jami At-Taubah yang kemudian berubah menjadi Masjid Nurut Taubah Lapio. Yang kelima, melebarkan sayap ke utara, diangkat menjadi Kadi Tapalan dan memprakarsai pembangunan masjid khususnya di Kabupaten Mamuju. 6. Membantu umat dalam mencegah masalah keluarga, pendidikan, mata pencarian, bimbingan pelaksanaan fardu ain dan fardu kifayah. 7. Lapio menjadi sentral pendidikan dan bantuan pada masa penjajahan Belanda, penduduk Jepang, pemerintahan Nica, dan pemerintahan NKRI pada awal peningkatan agama di Kabupaten Polmas, lebih dari separuh cetakan dari Lapio. 8. Membuka pelayanan 24 jam kepada umat manusia. Rumahnya dikunjungi oleh segenap penduduk dari berbagai lapisan. Kunjungan penduduk sejak Kiai Muhammad Tahir hidup hingga puluhan tahun wafatnya, pengunjung tetap ramai sampai sekarang. 9. Mendirikan pengajian metode kalakah dan campuran dengan klasikal atau sekolahan yang hingga kini aktif dalam membina Imtak dan Iptek. 10. Ajaran yang dianut dan diamalkan berdasarkan Al-Quran dan hadis, ijma dan qiyas. Bidang akidah dianut ajaran Abu Hasan Al-Azi, Maturidi. Bidang fikih Safidiyah. Bidang akhlak, moral, tasawuf, amaliyah dan menjalankan tarikat Al-Muhammadiyah dan tarikat Asyadiliyah. Meninggalkan murid keturunan yang tangguh dalam bidang agama dan kehidupan, antara lain yang menonjol Kiai Haji Najamuddin Tahir 1919 sampai 1999, ulama, mantan ketua pengadilan agama Kabupaten Sopeng, dan pernah sebagai imam Masjid Nurut Taubah Lapio. Kiai Haji Muhsin Tahir 1920 sampai 1994, ulama, mantan ketua pengadilan agama Kabupaten Poliwali. Mamasa, imam Masjid Jami Poliwali, ketua Surya NU cabang Polmas sejak tahun 1954, anggota DPRD GR Kabupaten Polmas, membawa tuntutan
pembentukan Kabupaten Polmas tahun 1959. Haji Aisyah Tahir 1926 sampai 1990, mantan Ketua Muslimat NU Provinsi Sulawesi Selatan, anggota DPRD GR Provinsi Sulawesi apa ini? Sulselra. Ya, singkat saja. Oh. Pensiun guru agama, pendiri panti asuhan Nahdiyat Makassar dan pendiri TK SMP SMA Nahdiyah di Makassar. Kiai Haji Abdul Muttalib Tahir 1930 sampai 1980, mantan dekan Fakultas Tarbiyah IAIN cabang Palu. Ketua MUI Kiai Haji Abdul Muttalib Tahir 1930 sampai 1980, mantan dekan Fakultas Tarbiyah IAIN cabang Palu, Ketua MUI Provinsi Sulawesi Tengah. Lapio 8 Mei 2004, ditulis oleh Dr. Andes Kiai Haji Syarifuddin Muhammad Muhsin Tahir. Lapio berarti kalau dikutip kembali oleh Muhammad Arifuddin. Mantap. Itulah sejarah pendek Wali Allah yang pertama. Oke saudaraku, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah membimbing kita ke jalannya, ya, agar kita bisa selamat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.